Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Ya. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar tanggal 15 Juni, tanggal 15 Juli 2020 hari Rabu hingga pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.953 orang atau bertambah 7 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 279 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 93 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 186 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 219 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 215 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 2 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang tetap atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 18 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 8 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 8 orang atau tetap. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19, yaitu yang pertama adalah kasus konfirmasi COVID-19. Ya. Ada 6 penjelasan, yaitu yang pertama, seorang perempuan berumur 40 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Baik. Tanggal 12 Juli yang lalu, pada malam hari, pemeriksaan swab atau PCR-nya adalah positif COVID-19 dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini adalah kasus pada tanggal ditemukan 13 Juli. Baik. Yang kedua adalah konfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Karangtengah. 2 orang laki-laki berusia 23 tahun. Tanggal 11 Juli yang lalu, hasil PCR dari swab tenggorokannya dinyatakan positif COVID-19. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini kasus tanggal 12 Juli yang lalu. Yang ketiga adalah pindahan kasus OTG. 2 anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR untuk follow up yang pertama. Ya. Ini adalah kasus tanggal 8 Juli yang lalu. Yang keempat adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 4 Juli yang lalu. Tanggal 10 Juli malam hari,
hasil swab tenggorokan diperiksa PCR-nya adalah positif konfirmasi COVID-19 dan saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini kasus tanggal 6 Juli yang lalu. Iya. Kelima adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di wilayah Blitar. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan apapun dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR follow up yang pertama. Ini kasus tanggal 5 Juli yang lalu. Baik. Dan yang keenam adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Ini positif COVID-19-nya sudah lama, 10 Juni yang lalu. Saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil pemeriksaan PCR follow up yang ke-6. Mudah-mudahan segera negatif. Amin. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Ada seorang laki-laki PDP berumur 59 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul mengeluhkan batuk pilek sejak bulan Maret yang lalu dan sedikit demam atau panas badan. Yang bersangkutan telah kontak dengan anaknya yang memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 6 Juli yang lalu. Hari ini telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokannya. Baik. Dan saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan Kota Blitar. Untuk selanjutnya besok dikirim ke Kota Surabaya untuk pemeriksaan PCR. Iya. Saya kira sementara demikian yang bisa Iya. kami sampaikan. Untuk perkembangan Mbak informasi Kirana, barunya ya iya. dokter ya. Untuk yang OTG sementara masih tetap OTG seperti ini kemarin masih dokter ya. Masih isolasi menunggu. mandiri semua di rumah. Baik. Iya. Sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR swab tenggorokannya di Surabaya. Nanti kalau hasil PCR-nya sudah dikirim keluar, Ya. akan kami laporkan lebih lanjut. Dan semuanya keadaannya baik-baik saja sehingga Alhamdulillah. melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah. Ya, Iya. jadi alhamdulillah mudah-mudahan tetap baik-baik saja hingga nanti telah didapatkan hasil yang negatif. Amin, amin. Kita Amin. berharap seluruhnya dokter ya OTG ini nantinya tetap sehat, hasilnya Ya. negatif, tidak menambah lagi kasus konfirmasi di Kota Blitar. Ya. Sudah tetap ini saja selesai dan nol ya Amin. dokter ya. Amin amin. Kita harapkan seperti itu. Alhamdulillah perkembangannya cukup landai ya dokter ya untuk hari ini dan Ya, kita hari ini. harapkan Ini kan besok-besok oleh-oleh dari kemarin Iya. kemarin ya. Iya, dokter, kalau kita berbicara di new normal ini dokter ya, bahwasanya APD masker ini sudah menjadi apa namanya yang Kebutuhan. paling dasar dan kebutuhan kita gitu ya. Jangan suatu kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan dan keberadaannya pun tidak selangka dulu di awal-awal begitu. Dan sekarang ada lagi dokter yang banyak sekali ditawarkan di pasaran yaitu terkait dengan face shield dokter. Ini kita rekomendasikan juga digunakan masyarakat ketika mungkin beraktivitas di luar rumah atau mungkin di momen-momen tertentu saja dokter. Iya. Jadi face shield itu tambahan pengaman. Ya, Yang minimalis adalah masker benar. dan penggunaannya harus tepat sesuai dengan kaidahnya. Jadi lembaran masker itu tidak kecil, tidak sempit, bisa menutup di tengah-tengah antara mata dan ujung hidung. Baik. Jadi tidak di ujung hidung sehingga lubang hidung jadi cenderung ngintip. Ya. Nah, mengintip. Nah, itu mudah sekali menghirup udara atau partikel-partikel di sekitarnya hidung, di sekitar wajah, muka kita, yang mungkin mengandung virus corona. Ya. Tuh, jadi harus di atas lubang hidung, mendekati di bawah mata. Itu batas atas masker. Baik. Batas bawahnya adalah di janggut seluruhnya. Jadi sudah mendekati batas
perbatasan antara janggut dengan leher. Leher. Ya. Itu yang bawah. Kemudian batas samping mendekati telinga. Jadi di pipi semakin ke belakang. Tidak di pipi yang Di pipi. berbatasan dengan bibir, sudut bibir. Nyuplik Itu juga ini, berisiko dokter, ya. nyumplik. Ada toh masker Ada. anak-anak dipakai Iya. untuk orang dewasa. Jadi aksesoris, Katanya dokter. mungil ya. Duh, Iya. Pak Surya ketawa. Iya, Dok. Jangan. Sama aja nggak pakai. Apalagi ya maskernya sudah sesuai ukurannya. Namun memakainya itu tadi melorot. Ya. Makanya supaya kalau kita bicara banyak seperti saya begini atau sedang ceramah memberikan penjelasan di forum atau kepada teman, apalagi bercanda sambil tertawa terbahak-bahak, masker itu dipastikan terikat pas, nempel di wajah, sehingga tidak longgar ketika dipakai bicara. Itu tidak lama-lama turun sampai kelihatan lubang hidungnya. Lubang hidungnya. Nah itu juga berisiko sekali. Oke. Dan berikutnya lagi dengan masker, ketika kita ingin atau akan atau harus mengkonsumsi makanan atau minuman, maka segeralah amankan dulu di sekitar kita berada, karena sebentar lagi akan membuka masker. Tangan kita amankan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau udah ada itu pakai hand sanitizer dengan rata dan yakin tidak ada sedikit pun kulit yang tidak terkena cairan alkoholnya hand sanitizer. Setelah rata hingga pergelangan tangan atau lebih, kemudian pastikan area sekitar kita ini juga sudah dimungkinkan tidak ada virus corona yang hidup. Makanya kita hindarkan meja tempat kita berada atau kita menjauh dari situ. Kalau meja ya mestinya mejanya harus didesinfektan dulu ya oleh dulu. penyedia. Seperti ini meja di studio. Iya. Nah, itu harus didisinfektan dulu sebelum digunakan. Oke. Setelah digunakan oleh seseorang didisinfektan lagi. Disemprot lagi ya, Iya. dokter. Kalau tidak, ya sudah tahan-tahanlah untuk tidak makan, untuk tidak minum. Atau hand sanitizer kita kalau berlebih kita semprotkan di situ. Nah, kemudian menjauh dari orang-orang, pastikan jarak minimal 2 meter. Baru kita lepas talinya masker, bukan pegang di maskernya, tali. Tali masker dipegang, lepas. Masker diletakkan dengan posisi jangan sampai dalamnya masker itu untuk hidung kita kebalik bawah. Jadi nanti kalau mau dikenakan lagi yang atas, yang dalam itu aman. Baru kita konsumsi. Itu. Jadi ya tangan, ya hidung sama mulut serta mata kita itu aman dari serbuan virus corona. Makanya masker itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Satu, kalau kita sedang sakit dan curiga pada diri kita ada virus coronanya, maka wajib menggunakan masker, butuh dan wajib. Kenapa? Untuk melindungi orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman, sahabat, dan sebagainya. Berarti itu adalah kebutuhan kita menolong orang lain supaya tidak kena. Bukan terus kalau kita curiga dengan diri kita ada virus corona kemudian disemprot-semprotkan. Nah, itu Berbagi, itu orang berbagi frustasi. virus ya, Dok. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada. Iya. Harus. Masker, Jadi ada rasa ngeman diri sendiri, ada rasa ngeman orang lain. benar. Ya. Jadi masker menjadi kebutuhan dan face shield Kebutuhan ini dan kewajiban. pendukung ya, dokter ya. Iya. Dan Terus menerus selama mungkin. Minimal berada di luar rumah. Kalau memang isolasi mandiri di rumah ya harus pakai masker terus menerus 24 jam. Kalau penggunaan face shield ini yang direkomendasikan yang seperti apa, dokter? Face shield itu adalah fungsinya membantu membatasi wajah kita dari percikan. Percikan yang mengandung barangkali ada virus coronanya dari seseorang di sekitar kita yang pas nggak pakai masker, atau pakai masker tapi longgar, atau entah apa.
Nah itu Ya. pakai face shield. Seperti ini, saya pakai face shield. Ya. Mic ini nggak bisa dipakai siapa? Nanti Oke. kalau nggak saya nggak pakai face shield, kebetulan masker kita yang atas, masker saya yang atas ini ngowoh dikit. Saya pas mau ngambil nafas, Oke. ini saya hirup, ada virus coronanya, Baik. Oke. berabe, Iya. kata orang Betawi. Dokter Muklis ingin memberikan contoh untuk Iya. masyarakat ya yang menonton kita di YouTube ya, Dokter. Bahasanya memang penggunaan face shield ini berarti yang bagus kita pakai masker, face shield dipakai. Baru dipakai, Karena jangan tanpa beberapa- masker pakai face shield. Iya, ada beberapa yang Yaitu seperti itu, Dokter. hanya untuk melindungi dari, tapi tetap udara akan terhirup masuk ke hidung. Oke, jadi yang benar tetap menggunakan masker. Jadi lubang hidung kita lindungi sama lubang mulut, Oke. disaring, dibatasi dengan masker. Kemudian wajah kita Wajah. supaya tidak ketempelan virus dengan face shield, Baik ya. lebih aman. Mudah-mudahan ini menjadi Tapi sumuk ya. ya. Sensasinya begitu, Dokter, memang, Dokter. Terus kalau bernafas Heeh. ada uap air Ih, ke depan kita. Ini beresiko yang untuk berkacamata, Dokter ya. Sama. Yang nggak pakai kacamata kayaknya aman-aman aja, Dokter, nggak mengembun Ya, kayaknya. yang penting kita niati dengan tulus, ikhlas. Amin. Walaupun ribet, Heeh. berat, gak penak, Heeh. tapi demi keselamatan pribadi, keselamatan orang sekitar kita. Ya, karena new Maka normal kebiasaan baru, Dokter. sabar-sabarlah dan kuat-kuatlah untuk melaksanakan itu. Iya, baik, Dokter. Kemudian satu lagi, Dokter, mungkin yang perlu ditegaskan, beberapa hari ini saya sering sekali melihat story yang menegaskan bahwasanya kebiasaan banyak sekali orang menurunkan masker di dagu kemudian dipasang lagi. Ini salah sekali dan tidak Sama benar ada yang ya. nggak pakai. Oke. Jadi tata cara Itu masih belum menurunkan ngeman, belum punya rasa ngeman itu. menurunkan di dagu Itu terus mungkin nggak dipakai sengaja ya, lagi, nggak punya niat buruk, nggak. Tapi ya janganlah, selalu ingat bahwa masker ini adalah penyelamat. Oke. Oke, mari kita yang sudah menggunakan masker tapi belum benar, mari kita semakin istiqomah dan Benarkan. kita benarkan, kita Ya. sempurnakan tata Maskernya caranya yang ya. baik dan gunakan secara benar. Bagi yang belum menggunakan masker, ayo ya, Dokter ya. Karena itu tadi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri tapi juga orang-orang di Melindungi orang sekitar lain. kita. Baik, terima kasih Dokter Muklis Sama-sama. penjelasannya sore hari ini. Sampai jumpa lagi besok, Dokter. Sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama